Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Restu Mahendri. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam proses pembelajaran di bidang pendidikan. Pendidikan. Apa sebenarnya itu pendidikan? Membahas tentang pendidikan tidak akan ada henti-hentinya. Memikirkan pendidikan membuat kita menjadi sadar dan paham akan apa nilai pendidikan yang kita harapkan sebenarnya. 3M. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi merupakan hal yang penting untuk dimiliki dalam diri agar proses tidak dianggap mudah tatkala hanya memandang sebuah nilai dan pencapaian yang sempurna. Dalam kaitannya, proses pembelajaran, aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi bagian yang penting. Dalam hal ini, aspek ontologi merupakan aspek yang menjadi dasar bahwa apakah nilai saya harus 100, apakah saya harus selalu menjadi juara. Dalam proses pembelajaran, hal ini menjadi tugas untuk memberikan wawasan kepada murid bahwa sedari dini, nilai yang baik harus diimbangi dengan usaha dan kesadaran dalam diri. Apakah saya sudah paham akan nilai 100 itu digunakan untuk apa? Setelah mendapat nilai 100, apa yang akan saya aplikasikan dengan nilai saya? Dan apa yang saya akan bisa berikan untuk rekan ataupun diri saya sendiri terhadap nilai yang sudah saya peroleh? Berbicara tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat, tujuan, dan masalah-masalah mendasar dalam dunia pendidikan. Filsafat pendidikan menggunakan pendekatan, metode, dan juga prinsip-prinsip filsafat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Filsafat. Berbicara tentang filsafat kaitannya dalam pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Berbicara tentang pendidikan, apa tujuan sejati dari pendidikan? Setelah kita bahas bersama bahwa apakah untuk mencetak pekerja yang terampil, warga negara yang baik, manusia yang bijaksana, atau untuk pengembangan diri individu secara maksimal? Haruskah pendidikan fokus pada kebutuhan pasar kerja atau pada pengembangan karakter dan juga moral? Ataukah sebuah nilai menjadi sebuah patokan yang harus dikejar dan diperoleh oleh individu? Yang pertama, aspek ontologi. Aspek ontologi ini merupakan cabang ilmu yang mengkaji fondasi dan juga landasan pengetahuan objektif dalam pemahaman filosofis terhadap ilmu pengetahuan. Sering juga dikatakan sebagai ilmu pemahaman. Ontologi ini didasarkan pada bukti logis, deduktif, serta realitas empiris. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, ontos yang artinya ada, dan logos yang artinya ilmu. Dalam proses pendidikan, belajar merupakan diibaratkan sebuah pohon yang terus dirawat dan harus diimbangi dengan nutrisi yang harus diberikan sehingga tumbuh. Dalam proses belajar, hal ini pun sama kaitannya. Di mana dalam pendidikan, belajar memberikan cara bagaimana kita sebagai manusia untuk membuat fondasi dalam diri sendiri. Bahwa saya harus bisa membuat pupuk. Selanjutnya, apa yang saya perlukan dalam membuat pupuk itu? Selanjutnya, membahas terkait aspek ontologi bisa kita lihat dalam lingkup keluarga. Yang pertama, sikap ataupun perilaku orang tua terhadap anaknya. Sudahkah orang tua memberikan pemahaman bahwa tidak pula mencuri? Karena apabila kita mencuri, tentu konsekuensi akan kita dapatkan. Yang kedua, tata bahasa. Dalam dunia pendidikan, bahasa menjadi suatu dasar yang harus dimiliki dan siswa harus sadar akan hal tersebut. Sehingga dalam konteks keluarga, bahasa itu harus dan wajib diberikan agar ketika sudah menginjak masa
remaja, mereka memiliki kesadaran, memiliki rasa empati. Selain di keluarga, di sekolah, dalam proses pembelajaran ada beberapa aspek ontologi yang harus diperhatikan. Yang pertama, desain kurikulum. Aspek ini berhubungan dengan cara, yaitu mengatur dan juga mengelompokkan pengetahuan. Selain dalam aspek keluarga, salah satunya di sekolah, dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran bisa diciptakan dalam kesadaran, yakni pembelajaran tradisional, yaitu dengan ceramah dan juga dengan buku ataupun teks, sehingga sering didasarkan pada pandangan realisme, di mana guru adalah penyampai pengetahuan yang objektif. Hal ini membangun kesadaran memahami dari dalam diri murid bahwa ya, saya harus belajar terkait apa yang sudah disampaikan, sehingga murid tidak langsung merujuk pada nilai praktis saja, tetapi ada proses dan juga alur yang sudah diikuti. Yang kedua, ada aspek epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya epistem, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Dalam proses pembelajaran, dalam dunia teknologi, ini merupakan salah satu pendukung utama, tetapi hal ini kerap menjadi pro dan kontra terkait daya praktis yang dimiliki oleh teknologi dalam proses membantu pembelajaran. Hal ini kerap harus menjadi perhatian untuk murid. Apakah murid akan menjadi lebih praktis dengan teknologi? Tentu hal ini akan mudah, tetapi perlu diimbangi dengan 3M. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang pertama, murid harus memahami bahwa adanya teknologi ini membantu dalam proses belajar, sehingga harus bisa mengaplikasikan dan juga menerapkan di akhir. Karena jika tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi, tentu kaitannya dalam dunia pendidikan tidak akan bisa diikuti, sehingga antara nilai dan proses itu harus tetap berjalan dengan sejalan. Kita ketahui bersama bahwa teknologi itu perkembangannya sangat pesat, sehingga dalam proses pembelajaran, adanya teknologi ini perlu dikuasai oleh murid, tetapi perlu juga menerapkan batasan ataupun norma-norma dalam proses penggunaan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, aspek aksiologi. Berbicara tentang pendidikan, ini menjadi sebuah nilai dan juga makna yang bisa dicapai oleh murid dengan adanya kesadaran dalam diri, yakni dalam sikap ataupun etika. Hal ini merujuk kepada bagaimana murid bisa menjadi sadar akan sikap dan juga perilaku. Tidak hanya sebuah pencapaian, tentu dari diri sendiri, kesadaran akan sikap moral tentu harus dimiliki. Hal ini bertujuan agar nilai yang murid peroleh, contohnya nilai 100, itu sangat besar, tetapi tentu diimbangi dengan adanya sikap rajin, tekun, sopan, hormat kepada guru, mengikuti proses pembelajaran, mengikuti bagaimana lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, dan dimanapun tempat mereka untuk mendapatkan informasi. Hal ini akan membentuk karakter murid yang baik. Tentu, proses pendidikan seperti ini akan menjadi sebuah harapan dan tentunya dalam pendidikan, semua guru mengharapkan murid untuk menjadi sukses dan berhasil, sehingga hasil dan proses diharapkan menjadi sebuah pencapaian yang diiringi dengan kesadaran dalam diri, sehingga murid dapat mengembangkan terkait apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Sehingga adapun kesimpulan dari topik kita pada kali ini adalah pendidikan yang diharapkan adalah adanya rasa tanggung jawab, kesadaran, rasa paham akan diri sendiri, paham akan proses, dan nilai akhir yang menjadi sebuah proses yang sudah dilewati. Dalam halnya, sebagai guru berperan untuk memberikan pemahaman terhadap murid. Hal ini sangat penting, dan dalam proses pembelajaran itu menjadi sebuah pemahaman yang dimana dipahami dari dalam diri sendiri oleh murid. Sehingga
Setiap proses yang dilalui akan menjadi proses pemahaman menuju arah yang lebih baik. Sehingga, mari, sejak dini kita perlunya kesadaran akan pentingnya makna hidup terhadap sebuah pencapaian, bahwa tidak hanya semata-mata nilai yang sempurna menjadi sebuah patokan, tetapi harus diimbangi oleh proses yang harus diraih. Masa depan pendidikan tidak lagi bertumpu pada apa yang kita ketahui, melainkan apa yang bisa kita lakukan dengan pengetahuan itu. Oleh karena itu, tujuan utama pendidikan yang pertama yaitu dari menghafal fakta itu kita bisa kaitkan dengan mengasah nalar. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, menganalisis informasi, dan membedakan mana yang benar dan salah menjadi jauh lebih krusial daripada sekedar menghafal tanggal ataupun rumus. Yang kedua, pembelajaran yang lincah. Ya, dalam proses, kita mengintegrasikan isu-isu terkini, proyek-proyek kolaboratif, disiplin ilmu, dan memberikan ruang bagi murid untuk mengeksplorasi minat dan juga bakatnya secara personal. Selanjutnya, dari penilaian berbasis angka, yang dimana kita perlu memperhatikan penilaian yang lebih otentik, seperti portofolio, penilaian keterampilan, dan rekam jejak bagaimana murid itu sendiri. Nah, sehingga dalam hal ini sebagai pendidik ataupun sebagai murid, kita mengimbangkan antara teknologi dan juga literasi ataupun bahan ajar yang ada. Tetapi kita tetap memperhatikan kaedah-kaedah penggunaan sehingga tidak melenceng dari arah ataupun materi yang akan kita perlukan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, platform belajar, kemudian simulasi virtual merupakan alat yang luar biasa untuk kita mengakselerasi pembelajaran. Tentu ia dapat mempersonalisasi materi sesuai kecepatan belajar murid, membuka akses ke sumber ilmu terbaik dunia, dan membebaskan kita sebagai pendidik ataupun sebagai murid untuk terlalu berpikir berat, dalam artian kita bisa mencari informasi menggunakan teknologi, tetapi perlu untuk menyaring dan mensaring terkait materi ataupun konten apa yang perlu kita ambil hikmahnya. Namun, kita juga harus ingat bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Sentuhan manusia, peran guru sebagai mentor, dan interaksi sosial di dunia nyata tidak akan pernah tergantikan. Teknologi harus digunakan untuk memperkaya pengalaman dan bukan mengisolasi kita dari lingkungan. Nah, sehingga dalam hal ini sebagai pendidik ataupun sebagai murid, kita mengimbangkan antara teknologi dan juga literasi ataupun bahan ajar yang ada. Tetapi kita tetap memperhatikan kaedah-kaedah penggunaan sehingga tidak melenceng dari arah ataupun materi yang akan kita perlukan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, platform belajar, kemudian simulasi virtual merupakan alat yang luar biasa untuk kita mengakselerasi pembelajaran. Tentu ia dapat mempersonalisasi materi sesuai kecepatan belajar murid, membuka akses ke sumber ilmu terbaik dunia, dan membebaskan kita sebagai pendidik ataupun sebagai murid untuk terlalu berpikir berat, dalam artian kita bisa mencari informasi menggunakan teknologi, tetapi perlu untuk menyaring dan mensaring terkait materi ataupun konten apa yang perlu kita ambil hikmahnya. Namun, kita juga harus ingat bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Sentuhan manusia, peran guru sebagai mentor, dan interaksi sosial di dunia nyata tidak akan pernah tergantikan. Teknologi harus digunakan untuk memperkaya pengalaman dan bukan mengisolasi kita dari lingkungan. Nah, sehingga dalam hal ini sebagai pendidik ataupun sebagai murid, kita mengimbangkan antara teknologi dan juga literasi ataupun bahan ajar yang ada. Tetapi kita tetap memperhatikan kaedah-kaedah penggunaan sehingga tidak melenceng dari arah ataupun materi yang akan kita perlukan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI,
platform belajar, kemudian simulasi virtual merupakan alat yang luar biasa untuk kita mengakselerasi pembelajaran. Tentu ia dapat mempersonalisasi materi sesuai kecepatan belajar murid, membuka akses ke sumber ilmu terbaik dunia dan membebaskan kita sebagai pendidik ataupun sebagai murid untuk terlalu berpikir berat, dalam artian kita bisa mencari informasi menggunakan teknologi, tetapi perlu untuk menyaring dan mensaring terkait materi ataupun konten apa yang perlu kita ambil hikmahnya. Namun, kita juga harus ingat bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Sentuhan manusia, peran guru sebagai mentor, dan interaksi sosial di dunia nyata tidak akan pernah tergantikan. Teknologi harus digunakan untuk memperkaya pengalaman dan bukan mengisolasi kita dari lingkungan. Nah, sehingga dalam hal ini sebagai pendidik ataupun sebagai murid, kita mengimbangkan antara teknologi dan juga literasi ataupun bahan ajar yang ada. Tetapi kita tetap memperhatikan kaedah-kaedah penggunaan sehingga tidak melenceng dari arah ataupun materi yang akan kita perlukan. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, platform belajar, kemudian simulasi virtual merupakan alat yang luar biasa untuk kita mengakselerasi pembelajaran. Tentu ia dapat mempersonalisasi materi sesuai kecepatan belajar murid, membuka akses ke sumber ilmu terbaik dunia dan membebaskan kita sebagai pendidik ataupun sebagai murid untuk terlalu berpikir berat, dalam artian kita bisa mencari informasi menggunakan teknologi, tetapi perlu untuk menyaring dan mensaring terkait materi ataupun konten apa yang perlu kita ambil hikmahnya. Namun, kita juga harus ingat bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Sentuhan manusia, peran guru sebagai mentor, dan interaksi sosial di dunia nyata tidak akan pernah tergantikan. Teknologi harus digunakan untuk memperkaya pengalaman dan bukan mengisolasi kita dari lingkungan. Sekian terkait topik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pembahasan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.